Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal TOEFL, khususnya adalah part B atau bagian 2, yaitu error recognition atau kita diminta untuk mencari jawaban yang salah. Namun kita tidak diminta untuk membetulkan, hanya mencari jawaban yang salah saja. Jadi kita akan bahas 10 soal, mari kita mulai soal yang pertama. Each number in a binary system are formed from only two symbols. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 1 ini atau 701 ini, kita perhatikan bersama-sama kawan-kawan. Kita lihat subjeknya. Subjeknya itu ini kan ya, each number. Berarti ini menandakan bahwa ini adalah satu atau singular, tunggal ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ini two symbols tidak ada masalah karena ini jamak atau plural. Namun yang kita perlu perhatikan adalah to be di sini. Kenapa ini are? Are ini menandakan bahwa subjeknya itu lebih dari satu. Namun karena subjeknya hanya satu, maka jawabannya adalah yang B, karena yang B ini harusnya adalah is, karena subjeknya hanya satu, maka ini tidak sinkron, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang B ya, seharusnya is. Oke, ini nomor 1. Saya kira jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Gitu. Kalau kita lihat bersama-sama ini kasusnya adalah sama. Kita lihat subjeknya dulu ada berapa nih, teman-teman. Subjeknya ini ada banyak kan ya, ada scientist lebih dari satu. Kemudian ini tidak ada masalah, yang B tidak ada masalah ya. Kemudian if there is a relationship juga ini tidak ada masalah karena ini adalah tunggal, maka ini juga tunggal. Yang bermasalah adalah ini. Oke. Kenapa? Karena ini lebih dari satu. Maka sebaiknya yang paling tepat adalah ini are. Oke. Is ini menjadi are. Maka jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang B. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. On the rim of the Kilauea volcano in Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. Oke, kalau kita lihat di sini kasusnya juga sama ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kalau kita perhatikan ini tidak ada masalah, ini juga tidak ada masalah. Ini kalimat pasif yang D. Kalau kita lihat subjeknya ini on the rim. On the rim ini berarti kan dia hanya satu ya, hanya singular. Lalu kemudian kenapa to be-nya itu jawabannya to be-nya kenapa are? To be-nya itu harusnya adalah on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands is ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Begitu. Lalu kemudian nomor berikutnya. Kita lanjut ya, nomor berikutnya nomor 4. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, has been planted in tiny chips. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan, kita baca sekali lagi, silahkan bisa dibaca sekali lagi. Kita lihat what is the problem. Kita lihat di sini ya, the great digital advances, ini jamak ya, lebih dari satu, of the electronic age, seperti integrated circuitry dan microcomputer. Tapi perhatikan ini ada jamak di sini ya, ini lebih dari satu. Maka kenapa ini kata ini menandakan tunggal, jadi tidak tepat. Kata has ini harusnya diganti dengan kata auxiliary verb, ini harusnya bukan has tapi have ya. Ini harusnya menjadi have yang paling tepat. Jadi yang C ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena ini jamak. Jadi ini harus mengacu, harus merunut ke, atau sebaliknya ya. Have harus merunut kepada plural ini. Begitu. Jadi ini harusnya adalah have. Begitu rekan-rekan. Lalu kemudian kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 5 ya. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve
a juvenile ya. Oke, kalau kita lihat di sini there are many frequently mentioned reasons. Oke, ada banyak alasan yang disebutkan. Ini adalah sebuah kalimat sempurna ya. Why? Nah, di sini kita lihat subjeknya. Why? One out of nih. Ini adalah subjek one out of four arrest involved. Nah, ini permasalahannya. Kalimat ini itu kurang S. Harusnya one out of four arrest involves. Itu yang paling tepat ya. Kenapa? Karena ini sudah tidak ada masalah kalimat ini. There are many frequently mentioned reasons why. Nah, ini sudah kalimat baru nih. Why? One out ini menjadi subjek satu. Kemudian ini adalah kata kerjanya. Harusnya dikasih S. Ingat kalau kata kerjanya he, she, it itu ditambah dengan S atau es. Nah, ini yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Oke, saya kira jelas. Sekarang nomor 6. Kepler's laws, ingat ini jamak ya, berarti Kepler laws. Principles outlining planetary movement was formulated based on observation made without a telescope. Kalau kita lihat ini juga mudah ya, kasusnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Ini jamak atau plural lebih dari satu laws. Kemudian kenapa ini was harusnya adalah were ya, Kepler's laws. Ini adalah kalimat keterangan dari ini dari Kepler's laws. Lalu kemudian ini harusnya adalah were formulated based on observation made without a telescope. Jadi jawabannya ini ya. Oke, harusnya adalah were. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Only with a 2/3 vote by both houses are the US Congress able to override a presidential veto. Oke, kita lihat di sini. Ini juga sama kasusnya. Jadi 1 sampai 10 ini sepertinya mirip-mirip saja kasusnya sejauh ini 1 sampai 7. Only with a. Oke. Only with a 2/3 hanya sepertiga vote ya. Oke. Oleh kedua parlemen ya, lebih tepatnya ya. Oke, ini kenapa dia jamak ya? Karena ini oke, ini harusnya adalah is ya. Jadi only with a 2/3 vote by both houses is the US Congress able to override a presidential veto. Begitu, oke? Sekarang kita lanjut nomor 708 atau nomor 8 ya. Of all the evidence that has piled up since Webster paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Oke, kalau kita perhatikan di sini permasalahannya ada di mana? Kita lihat ya. Of all the evidence that has piled up since Webster paper was published. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah jamak ya. Oke. Lebih dari satu. Maka to be-nya itu harus disesuaikan. Di sini kita lihat juga nih. All of the evidence. All of the evidence. Ini tunggal. Oke. All of the evidence has piled up since Webster paper was published. Oke. Lalu kemudian muncul lagi di sini kalimat baru. There is no new ideas. Ideas ini kan jamak ya. Ini harusnya bukan is tapi adalah are. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi there are no new ideas to contradict his original theory. Begitu rekan-rekan, saya kira cukup ya, jelas ya. Lalu kemudian nomor 9. Nomor 9 kita lihat more than half of the children in the 1356 member district qualifies for reduced price or free lunches. Oke, more than half of the children. Oke, kita lihat ya. Kita perhatikan di sini. Half of the children berarti ini adalah jamak kan? Lebih dari setengah, artinya setengah. Lebih dari setengah dari anak-anak di area keanggotaan yang berjumlah 1356 ya, atau ini adalah angka kode mungkin atau jumlahnya. Oke. Kemudian yang intinya adalah ini adalah plural atau jamak.
Maka dari itu, kata kerjanya itu tidak tepat. Di sini harusnya begini harusnya. Qualify saja. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kenapa? Karena ini jamak. Maka ini sebaiknya dia juga jamak, tidak pakai s atau is, karena es dan es ini menandakan bahwa ini tunggal ya. Oke. Saya kira jelas. Terakhir pada video ini kita akan bahas ya. Yang terakhir, 5 miles beyond the hills were a fire with its flame reaching up to the sky. Saya ulangi, 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah exception dalam bahasa Inggris. Jadi exception dalam bahasa Inggris atau pengecualian dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali kawan-kawan. Bahkan ada joke-nya itu, yaitu bahwa aturan grammar dalam bahasa Inggris itu hanya 10 halaman, tapi exception-nya itu ada 100 halaman lebih gitu. Ada joke. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pengecualian. Kalau kita perhatikan di sini, 5 miles ini kan harusnya jamak kan ya, 5 miles, karena dia 5 mil, dan ini sudah sesuai kan karena dia jamak, maka ininya were, to be-nya adalah were. Namun yang harus diperhatikan, ini adalah sebuah exception dalam bahasa Inggris. 5 miles ini adalah sebuah kesatuan, meskipun dia 5 mil, tapi ini adalah sebuah kesatuan yang dihitung satu. Oke, 5 mil, 5 mil ya. Jadi ini dihitung satu. Maka dari itu, ingat ya, ini exception, harus diingat-ingat. 5 miles ini meskipun dia artinya adalah 5 mil, tapi ini adalah sebuah kesatuan satu yang dihitung singular. Maka dari itu to be-nya harus ada was ya. Jadi 5 miles beyond the hills was a fire with its flame reaching up to the sky. Oke, begitu kawan-kawan 10 soal grammar ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke 10 soal berikutnya. Silakan dieksplor saja pada channel Learning Progress ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak. Semoga bermanfaat. Thank you.